Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sehingga semua tentram, menemukan damai, menemukan rahmat, menemukan kesegaran yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Nafas Pagi, dan hari ini didasarkan dari Roma pasal 15 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33. Sebelum kita bersama mendengarkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas rahmat, kekuatan, pertolongan, dan damai, serta berkat yang Kau nyatakan secara limpah di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengingat semua dan menjadi pengalaman iman kami, bahwasanya Engkau bekerja, bahwasanya Engkau hidup, dan senantiasa memelihara dan menolong kami ya Tuhan Yesus. Dan hari ini, sabdamu yang hendak kami renungkan bersama, biarlah menjadi kesegaran, biarlah menjadi nafas hidup kami, dan biarlah menjadi topangan untuk pengharapan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya, dan kami percaya kasih, kuasa, dan kemurahan-Mu menyelamatkan dan memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam-Mu Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan sabda, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Roma pasal 15 ayat 30 sampai dengan 33, demikian sabda Tuhan. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema Nafas Pagi hari ini adalah beroleh kesegaran. Sering kita mendengar atau bahkan dimintai oleh sahabat saudara atau teman kita, tolong doakan saya karena saya sedang punya pergumulan. Atau juga pada sisi yang lain, kita juga melakukan hal yang sama, meminta yang lain mendukung kita di dalam doa. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus meminta tolong supaya yang lain mendukung kita di dalam doa? Apakah kita tidak bisa berdoa sendiri? Yang pertama. Yang kedua, apakah dengan melibatkan orang banyak untuk mendukung kita dalam doa, dengan sendirinya pintu sorga itu akan terbuka, sehingga rahmat dan berkat Tuhan itu hadir atas kehidupan kita? Yang ketiga, seberapa efektifkah ketika kita berdoa bersama-sama? Apakah dengan sendirinya ketika hanya sedikit orang, maka berkat itu sedikit? Kalau banyak orang, berkat itu menjadi lebih banyak. Selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tidak bisa bekerja sendiri? Pengandaiannya adalah, bukankah Tuhan itu maha murah, maha tahu? Apakah perlu kita kemudian berdoa, meminta kepadanya? Kan Tuhan sudah tahu, kalau Tuhan mengasihkan, maka dengan sendirinya Ia bekerja dalam kehendak dan kasih-Nya. Apakah perlu juga melibatkan orang banyak untuk meminta kepada Tuhan supaya pintu surga itu digedor-gedor orang banyak, sehingga menjadi sangat terbuka dan berkat Tuhan itu kembali melimpah? Persis gambarannya juga dengan yang kita renungkan hari ini, khususnya di ayat yang ke-30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku
dalam doa kepada Allah untuk aku. Menarik, ketika Paulus pun meminta sahabat-sahabat, orang-orang percaya mendukungnya di dalam doa. Bukankah Paulus adalah seorang rasul? Kedekatan dengan Tuhan tidak perlu ditanyakan. Tetapi ia malah memberikan nasihatnya kepada jemaat di Roma untuk mendukungnya di dalam doa, sekalipun mereka belum berjumpa kembali. Karena Paulus sedang menuju ke Yerusalem untuk menyalurkan bantuan. Dan disebutkan, maksud dari Paulus meminta dukungan doa dari jemaat di Roma adalah supaya apa? Supaya dijauhkan dari orang-orang yang bisa menghalangi pelayanannya di Yudea. Disebutkan secara khusus, kita lihat di ayat yang ke-31. Dan pada sisi yang lain, supaya apa yang dilakukan dalam pelayanannya bisa diterima atau disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di Yerusalem. Ini menarik. Artinya Paulus sadar bahwa ada dua tantangan yang hendak ia hadapi. Tapi pertanyaan kembali, kenapa ia meminta dukungan doa kepada jemaat di Roma? Dalam pikiran kita, kalau ia menjadi seorang pelayan, menjadi seorang rasul, bukankah dengan sendirinya Rasul Paulus itu disertai dengan Tuhan, diberikan kuasa, mujizat karya yang dari Tuhan menopang dirinya, sehingga ia tinggal jalan saja dan karya itu bekerja? Bukankah tidak perlu juga meminta dukungan doa kepada jemaat di Roma? Pertanyaan kembali, ada apa Paulus sampai-sampai meminta dukungan doa? Atau ia sedang kurang iman? Atau ia sedang merasa bahwa Tuhan sedang meninggalkannya? Untuk itu, menarik kembali untuk kita refleksikan dan kita kaitkan dengan apa yang juga kita lakukan, persis halnya dengan Rasul Paulus. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, tentu kita tahu dalam firman-Nya, mintalah, carilah, dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Paulus sedang mengajak jemaat di Roma bersama-sama menaruhkan perhatian, menaruhkan kesungguhan dan keyakinan penuh kepada Tuhan, supaya mereka melibatkan diri dalam pelayanan dengan Paulus, sekalipun mereka tidak bersama-sama dengan Paulus. Mereka ada di Roma, Paulus sedang ke Yerusalem. Nasihat Paulus ini dalam rangka apa? Mengikatkan persekutuan, mengikatkan, disebutkan di ayat 30. Demi kasih roh, kasih yang mengikatkan itu, sehingga pelayanan Paulus adalah pelayanan juga jemaat Roma. Dengan demikian, ketika jemaat Roma melibatkan diri dalam doa, dengan sendirinya mereka pun terpaut dengan pelayanan Paulus dan juga terpaut pula dalam tugas dan tanggung jawab Paulus. Dan sisi yang lebih besar adalah mereka membangun keterikatan, keterhubungan dengan Tuhan senantiasa. Dengan demikian, mereka senantiasa pula menemukan kesegaran yang dialami oleh Paulus ketika melayani, dan mereka menemukan rahmat juga ketika mereka bersama-sama dengan Paulus berdoa kepada Tuhan. Pesan yang kedua, kita pun diundang untuk melakukan hal yang sama seperti halnya jemaat di Roma,
Yaitu ketika ada sahabat saudara, teman meminta dukungan doa dalam kita. Berarti dengan kesegenap hatian kita melibatkan diri untuk mendukung, untuk ikut memberikan perhatian, untuk kemudian bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada sahabat saudara dan teman yang meminta dukungan atau bantuan atau pertolongan kita. Jika kita mengupayakan itu dengan sungguh-sungguh pula, maka tentu akan dituai oleh orang-orang yang meminta kita tersebut. Yakinlah mereka akan mendapatkan sesuatu. Mereka tidak sendiri. Mereka bersama-sama dengan yang lain. Dan tentu saja meneguhkan dan menguatkan iman mereka. Bagi kita bagaimana? Yakinlah, ketika kita menabur dalam doa kita kepada sahabat, kepada siapapun yang kita doakan, kita pun akan menuai. Menuai apa? Dengan sendirinya pula, kita akan menemukan kesegaran, menumbuhkan iman kita, dan kita akan selalu terhubung dengan Tuhan. Bukankah ini menjadi hal yang baik? Persis tema hari ini, untuk beroleh kesegaran. Yang didoakan menemukan kesegaran, kita pun menuai kesegaran itu sendiri. Maka, jangan bosan-bosanlah untuk kita bersama mendoakan siapa saja. Mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Termasuk juga mendoakan musuh-musuh kita. Mendoakan bangsa dan negara. Karena kita percaya rahmat berkat Tuhan itu kan penuh dan melimpah atas kita semua. Maka itu terjadi kepada yang kita doakan dan terjadi pula atas kehidupan kita bersama. Yang ketiga, pertanyaan kritis yang di awal. Kenapa sih kita berdoa? Kenapa sih kita mendukung sahabat-sahabat dan teman? Kenapa sih kita harus bersama-sama? Apa Tuhan tidak bisa bekerja dengan sendirinya tanpa kita berdoa? Atau tanpa kita bersama-sama untuk mendoakan sahabat dan teman atau saudara kita? Inilah yang menarik. Kita percaya bahwa rahmat Tuhan itu kan begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar untuk kehidupan kita bersama. Maka yang lebar, yang tinggi, yang luas, dan yang dalam, yang panjang itu senantiasa hadir atas kehidupan kita bersama kepada siapapun dan dalam keadaan apapun, penuh. Jika kita meminta bersama-sama, bukankah pintu itu menjadi sangat terbuka dan lebar, dan berkat Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita bersama, baik itu yang didoakan maupun kita yang mendoakan. Apakah Tuhan tidak bisa bekerja secara sendiri? Bisa, tentu saja. Tetapi bukankah kita mengingat peristiwa Pentakosta, ketika orang-orang percaya berkumpul, maka Roh Kudus, karya dan kuasa Tuhan bekerja pula dan hadir memenuhi para murid. Demikian juga atas kehidupan kita. Kenapa kita tidak yakini bahwa ketika kita bersama-sama meminta dan memohon kepada Tuhan, maka berkat yang dari Tuhan juga terjadi persis seperti di hari Pentakosta, bahwa Tuhan hadir memberkati kita, memberkati dan menolong saudara-saudara kita yang kita doakan, yang dalam bergumul. Itulah yang menjadi penting dalam kehidupan kita bersama. Kita menyatukan hati, memohon berkat Tuhan. Bukan berarti kemudian kita berdoa bersama dalam rangka menyogok Tuhan. Seperti buah matang di atas kemudian kita sogrok gitu. Tidak. Tapi membukakan selebar-lebarnya kehidupan kita. Selebar-lebarnya juga orang-orang yang kita doakan.
supaya berkat Tuhan yang tadi, yang begitu maha murah, maha hebat, maha luas, maha tinggi, berkenan hadir memberkati kita dan memberkati orang-orang yang kita doakan. Itulah intinya. Maka sebagai penutup, kita lihat kembali di ayat yang ke-33. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Bukankah ini menunjukkan bahwa ketika Paulus meminta dukungan doa dari orang-orang di Roma, orang percaya di Roma, ia sudah tahu sebenarnya bahwa Tuhan itu akan menyertai dan memberkati kehidupannya. Maka ketika Paulus bersama dengan jemaat Roma berdoa bersama, maka bukankah berkat dan rahmat itu sudah ada? Bukan karena kemudian ada doa, kemudian baru ada rahmat dan berkat itu. Tidak. Tetapi rahmat, berkat, dan anugerah Tuhan sudah tersedia. Maka disebutkan, semua kita akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Inilah intinya. Maka, jika kita melakukannya bersama-sama, seperti di ayat yang ke-32, semua akan beroleh kesegaran. Paulus menemukan kesegaran, jemaat di Roma menemukan kesegaran, kita menemukan kesegaran, dan saudara, sahabat, dan teman yang kita doakan pun akan beroleh kesegaran bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah berkat dan kebenaran firman-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya dari setiap nafas doa yang kami naikkan kepada-Mu, Engkau hadirkan berkat yang penuh. Karena sesungguhnya kekal anugerah kasih dan keselamatan-Mu kepada kami. Betapa lebar, betapa panjang, betapa dalam dan tingginya kemurahan-Mu, maka itulah yang sesungguhnya Kau penuhkan dan Kau sediakan dan Kau janjikan kepada kami. Maka mampukan kami Tuhan untuk terus memohon berkat-Mu itu terjadi atas kami dan terjadi atas sahabat, saudara, dan teman kami. Kami percaya, maka ketika kami bersama-sama berdoa, bahkan mendoakan sahabat, saudara, dan teman kami, maka pintu rahmat berkat-Mu yang kekal, yang luas, yang lebar, yang tinggi dan dalam itu juga hadir secara melimpah dengan kemurahan-Mu, sehingga segala perkara Tuhan di dalam-Mu bisa kami tanggung, sehingga dalam kemurahan dan kelimpahan-Mu kami boleh menemukan berkat, terlebih kesegaran bersama. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan menopang kami, dan mampukan kami untuk terus senantiasa berdoa dan memohon kepada-Mu dalam segala masa dan segala peristiwa yang sedang kami tempuh, dan juga mendoakan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, pendampingan. Untuk itu, mampukan kami Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk kami semuanya yang dalam keadaan berat, yang tidak berdaya dalam situasi pandemi ini, yang kekurangan secara ekonomi, yang mulai putus asa, yang mungkin merasakan depresi dengan tekanan yang hidup, kami yang tergoncang dalam kondisi kehidupan rumah tangga kami yang dirasa kurang harmonis, kami yang tertekan tubuh jiwa roh kami, dan banyak hal yang sedang terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami yang sedang berjuang untuk membangun kembali usaha-usaha kami, kami yang sedang memulai berbagai hal yang hendak kami wujudkan dalam harapan dan mimpi kami. Tolonglah kami Tuhan satu persatu dengan anugerah berkat dan kasih serta kemurahan-Mu yang besar itu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati dan menolong kami. Demikian juga ya Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami Tuhan, di mana Engkau Tuhan sang pemilik gereja itu. Berkati kehidupan kami bersama, dan tolonglah kami supaya sukacita berkat-Mu terus nyata dan hadir dalam kehidupan bergereja dan persekutuan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah kasih karunia berkat-Mu menolong, dan kami percaya rahmat-Mu yang besar Tuhan hadir sehingga pandemi ini segera berlalu. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong,
dan Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.